Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Saramadani dengan NPM 231501056. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan lab dari Cisco untuk judul 2 praktikum jaringan komputer. Nah, di sini kita akan membuat topologi ini. Untuk pertama-tama itu ada untuk membuat topologi dengan diagram yang ada di modul ini. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan dulu router yang akan digunakan yaitu router 4321. Terus untuk selanjutnya itu saya akan menambahkan switch 2960. Selanjutnya saya akan menambahkan 2 buah PC A dan PC B. Di sini saya akan mengganti dulu untuk namanya agar mempermudah. Oke. Untuk selanjutnya di sini sudah ada semua. Untuk selanjutnya itu kita akan menghubungkan dengan kabel. Jadi dari router itu menggunakan Cooper. Dari router ke switch itu menggunakan yang giga 001 ke fast Ethernet 5 di switch. Terus untuk selanjutnya itu bagian switch itu dari switch ke PCA itu menggunakan yang 6. Kalau di sini kan ya. Bentar. Terus di PCA itu yang fast Ethernet 0. Terus untuk selanjutnya itu kita ke bagian router. Di router ini kita menggunakan yang giga yang 000 ke PCB itu fast Ethernet 0. Untuk selanjutnya semua perangkat ini kan sudah ada nih. Nah, selanjutnya itu pada tahap kedua. Untuk tahap kedua itu kita akan mengkonfigurasi IP address-nya di kedua PC itu. Nah, kita ini kita konfigurasi dulu untuk IP-nya. Di sini untuk PCA di sini untuk IP-nya adalah 192.168.1.3. Terus untuk selanjutnya satu enam delapan satu tiga. Submax-nya sudah ada. Terus untuk selanjutnya ini untuk bagian yang IP address 6 default gateway-nya
untuk PCA. Terus untuk selanjutnya itu PCB. Untuk PCB di sini IP address-nya dimasukkan. Terus untuk default gateway-nya terus untuk yang IP 6 ya Oke, untuk PCB juga sudah selesai. Terus untuk selanjutnya ini kita akan mengeping yaitu PCB dari PCA ke PCB ya. Jadi untuk ping 192.168.03 kita tunggu untuk hasil pingnya. Nah, di sini terjadinya pingnya tuh gagal. Jadi dia tuh seperti kayak semua paket itu kan menampakkan kalau dia tuh request timeout. Jadi kalau di sini saya dapat menjelaskannya why were the pings not successful. Jadi kalau di sini kan pingnya itu kenapa tidak berhasil itu karena router interface yang berperan sebagai default gateway itu belum dikonfigurasi. Nah, yang baru dikonfigurasi itu kan baru yang PCA dan PCB yang dikonfigurasi sudah lengkap. Nah, jadi hingga traffic layer 3-nya itu kayak apa ya, nggak bisa di router antara subnet, belum bisa nyambung gitu. Nah, PCA itu kan berada di subnet tadinya 192.168 berapa ya? 168.1 10 subnetnya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini di PCB itu dia 192.168.00 gitu. Jadi kalau misalnya ini berada di subnet yang berbeda gitu. Nah, untuk komunikasinya itu antara subnet itu berbeda. Jadi kalau misalnya komunikasinya itu berbeda, dibutuhkan router. Namun karena si routernya itu R1 tadi itu belum dikonfigurasi sama sekali, maka paketnya itu tidak bisa diteruskan gitu. Jadi tidak dapat diteruskan. Nah, untuk selanjutnya itu kalau ini gagal nih, ini masih gagal. Jadi kan tidak kayak paket itu tidak bisa diteruskan. Nah, di sini kita bakalan lanjut nih. Kita bakal ke router, kita konfigurasi untuk routernya. Di sini kita konfigurasi. Jadi untuk konfigurasinya ini kan di sini sudah dijelaskan. Untuk pertama kali itu kita masuk ke VPN exe mode dengan command yaitu enable. Nah, di sini kita sudah masuk,
Terus kita bakal konfigurasi terminal. Config terminal. Nah, di sini kita sudah ke dalam konfigurasi terminal, masuk ke konfigurasi mode. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan nama nih, nama R1 itu pada router dengan hostname R1. R1. Oke, di sini udah berhasil ya. Nah, jadi untuk selanjutnya ini ada disable DNS, itu kita akan mencoba dulu. No IP domain lookup. Nah, maksudnya di sini adalah ini nih command untuk mencegah nih, misal router itu mencoba untuk mentranslate atau mentranslate command yang salah ketik gitu, nah sebagai hostname. Terus untuk selanjutnya itu ada assign Cisco, untuk dia ini password untuk untuk memasukkan prevalent exe mode, yaitu adalah ini nih, kelas ya, kelas. Jadi enable secret class, enable secret class. Nah, di sini jadi di sini kan ada untuk password yang masukkan prevalent exe mode itu menggunakan class. Nantinya kita mau masuk ke exe mode itu kita harus kita harus mengisi passwordnya, yaitu kelas. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat nih password konsol adalah Cisco di sini, Cisco, dan mengaktifkannya itu login di sini. Nah, kita coba dulu untuk line console. Di sini sudah masuk, terus kita kasih passwordnya Cisco. Terus kita aktifin login. Oke. Di sini sudah jadi. Terus untuk selanjutnya di sini kita akan exit. Nah, di sini kita akan mencoba nih. Kalau yang ini dia itu kayak password FTY itu untuk remote access adalah Cisco juga di sini. Jadi kita coba seperti tadi, line di 04. Oke, udah masuk. Passwordnya Cisco. Kita aktifin login. Oke, ini udah bisa. Jadi untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan yang namanya command untuk mengekskripsi semua password, yang semua password itu yang plain text. Jadi kita akan mengekskripsi semuanya. Service password and service password encryption. Nah, jadi di sini udah dienkripsi semua password yang plain text. Terus untuk selanjutnya, bentar ya, coba lagi ya. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada banner mode. Nah, di sini tuh dia untuk membuat banner yang nantinya itu bisa memperingatkan nih bahwa akses itu akses tidak sah, dilarang gitu. Jadi kita di sini bakalan masukin ini. Oke. Nah, di sini udah oke.
Terus untuk selanjutnya kita akan konfigurasi nih kedua interface pada router. Nah, interface-nya itu yang awal itu untuk yang 000, terus yang kedua itu 001. Jadi kita masukin semua ya. Dari ini dulu. Oke, ini udah masuk. Oke. Kita aktifkan no shutdown. Nah, dia udah up down nih. Oke, exit. Terus untuk selanjutnya kita akan interface yang 001. Exit. Oke, ini udah nyala ya, udah aktif. Nah, jadi kalau di sini kan kita udah yang namanya dari sini itu untuk interface yang G000 itu sudah dikonfigurasi dan sudah diaktifkan dengan no shutdown. Nah, terus untuk selanjutnya itu yang 001 itu juga sudah diaktifkan dan sudah dikonfigurasi. Nah, di sini kita akan selanjutnya itu memberikan deskripsi pada setiap interface untuk dokumentasi. Jadi kita akan membuatnya di sini untuk yang 0001 dulu. Deskripsi. Oke, ini ada ininya. Exit. Oke. Selanjutnya yang untuk 000 deskripsi. Exit. Nah, di sini udah semua nih. Nah, ini kan udah memberikan semua deskripsi dan dokumentasi untuk setiap interface. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan komen untuk mengaktifkan IP6 root dari routingnya. Nah, jadi di sini kita bisa ketik ini, komen ini. Oke. Lanjut ke exit. Terus ini udah ya. Nah, untuk bagian ini kita akan menyimpan semua konfigurasi yang sedang berjalan di startup konfigurasi filenya gitu. Jadi kita copy running config startup config. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan set untuk waktu, yaitu untuk mengatur jam pada router. Jadi formatnya itu adalah jam, menit, detik, tanggal, bulan, tahun. Oke. Jadi kita ini dulu.
kita akan sesuaiin sama yang sekarang. Jadi sekarang itu 21 kayak gini 21 jam menit 17, anggap aja 00, terus ini 5 bulan November. Oke, udah ya. Oke, nah di sini sudah di set untuk jamnya pada router. Untuk selanjutnya itu kita akan ping nih dari PC A ke PC B setelah routernya itu dikonfigurasi tadi. Jadi kita ke PC A, terus kita ping lagi. Oke, harusnya sudah berhasil untuk ping ke PC B. Nah, di sini sudah berhasil, ditunjukkan bahwa ping itu sudah berhasil. Jadi dari ping PC A ke PC B itu sudah berhasil. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan untuk yang ini, where the pings sukses. Nah, jadi kalau misalnya ketika ping itu berhasil, itu saat router yang sekarang itu sudah melakukan routing. Jadi kayak dia tuh terhadap traffic ping itu melalui kedua subnet. Jadi default setting pada switch tadi kan pakai switch 2960. Nah, jadi akan secara otomatis itu dia mengaktifkan interface yang terhubung ke perangkat gitu. Nah, jadi alasannya itu router interface itu dia sudah dikonfigurasi dengan IP address yang benar. Tadi kan belum dikonfigurasi, makanya dia masih gagal. Nah, ketika sudah dikonfigurasi, router sudah dikonfigurasi dengan IP yang sudah benar dan tepat, itu untuk ping antara PC A ke PC B itu sudah benar gitu, karena ada subnet yang menyambungkannya itu. Jadi untuk paket itu tidak tidak terlewat gitu. Nah, jadi switch itu juga secara otomatis sudah mengaktifkan port yang terkoneksi gitu. Di sini akan di SS dulu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke konfigurasi switch. Nah, di konfigurasi switch ini kita akan konfigurasi di switch 1, switch 2960. Di sini kan kita akan ke CLI. Nah, kita akan ke mode exe. Oke. Dengan prompt command enable. Oke, ini udah masuk. Kita ke konfigurasi terminal. Oke, udah masuk juga ke konfigurasi terminal. Kita langsung masuk ke pemberian namanya. Jadi namanya itu S1. Host name S1. Oke, ini udah masuk. Nah, di sini untuk menonaktifkan DNS lookup, kita menggunakan no IP domain lookup. Oke. Terus untuk selanjutnya di sini kita akan konfigurasi dan mengaktifkan VLAN 1. Ini VLAN 1, interface VLAN 1 dengan IP address berikut ini dan subnet berikut ini pada switch 1. Ya. Interface VLAN 1. Oke. Terus masukkan IP address-nya dan subnetnya.
dan kita akan mengaktifkannya. No shutdown. Oke. Ini exit. Oke, di sini untuk itu kita akan memberikan kayak mengkonfigurasi default gateway-nya, yaitu ini 192.168.1.1 untuk di switch 1. Oke, exit. Nah, untuk selanjutnya, ketika sudah nih, kita akan disuruh save dulu nih, save untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Menggunakan copy running config startup config, copy running config startup config. Oke, ini udah tersimpan. Selanjutnya di step 4 ini kita akan kayak memverifikasi kognitivitasnya end to end dari PC A ke PC B. Terus ini kita coba dulu dari PC A ke PC B. PC A, oke, PC A ke PC B. Oke. Ini sudah berhasil. Terus selanjutnya dari switch ping ke PCB, ping 192.168.0.3. Oke, sudah sukses nih. Nah, di sini sudah sukses dan berhasil. Ping untuk dari switch 1 ke PCB juga berhasil sesuai dengan apa yang ada di modul. Semuanya sudah berhasil. Nah, kita masuk ke tahap step 1 di bagian display device information. Nah, di sini kita akan ke router. Ke router. Di sini kita akan melihat untuk routing table dari router 1 dengan cara ip route. Nah, di sini sudah tertampak bahwa yang kode C ini kan digunakan itu menunjukkan subnetnya itu nih yang directly connected nih. Nah, itu kalau kode L itu dia menunjukkan local interface. Nah, jadi kalau untuk di sini kan ada pertanyaan nih. Pertanyaannya untuk pertanyaan yang pertama itu kan, what code is used in the routing table to indicate a directly connected network. Jadi kan ada yang C dan ada yang L. Jadi kalau yang C itu dia tuh kayak menunjukkan subnet yang directly connected.
kalau kode yang L itu kan ada dua, C ada dua, L ada dua. Kalau yang L itu menunjukkan local interface, jadi ini sama-sama benar. Nah, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan yang kedua. Jadi kalau untuk pertanyaan yang kedua itu how many router entries are coded with a C, C code in the routing table. Nah, jadi kalau misalnya di sini tuh ada dua entry yang dikode dengan C, 1, 2. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga. Ini what interface type are associated to the C code root. Jadi kalau misalnya di sini tuh ada kayak interface-nya itu kan yang terkait dengan gigabit Ethernet ini, yaitu ada yang 001 dan 000. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat IP 6 di root. So IP 6 root. Nah, di sini udah tertampil nih. Jadi kan kalau misalnya di sini nah, di sini nih di sini ya. Jadi kan kalau misalnya di sini what is the operational status of the G001 interface. Jadi kalau misalnya di sini tuh operasionalnya itu statusnya adalah apa ya? Giga, kalau di sini kan giga Ethernet 01.000 itu dia maksudnya itu up, line protocol is up. Oke. Untuk selanjutnya kita di sini akan menjawab pertanyaan lagi nih di sini. What is the media access control match address of the G01 interface. Nah, jadi kalau misalnya di sini itu maksudnya MAC address-nya itu mana ya? Nah, jadi MAC address-nya itu akan muncul dengan format xxxx seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya untuk pertanyaan yang ketiga itu how is the internet address display in the comment. Jadi internet address yang ditampilkan itu sebagai internet address, yaitu 192.168.1.1. Oke. Untuk selanjutnya di sini kita akan untuk menunjukkan informasi dari IP6 dengan interface 001. Kita gunakan ini. Nah, di sini sudah tertampil semua untuk hasilnya. Jadi kan ini menunjukkan informasi dari IP6. Nah, selanjutnya kita akan display a summary interface the router and the switch. Jadi kalau misalnya ini kayak komen
comment dia menampilkan ringkasan dari leads interface pada router. Jadi kita gunakan show IP interface brief. Nah, jadi sini udah tertampil semua untuk semuanya. Nah, jadi kalau di sini kan dia tuh kayak menampilkan ringkasan dari leads interface pada router. Nah, untuk selanjutnya di sini ada show IP interface brief. Kalau di sini tuh untuk menunjukkan ringkasan IP interface. IP 6 ya ini. Tadi kalau tadi IP, ini IP 6. Oke, versi 6. Nah, di sini sudah terampil semua. Terus untuk kalau ini di switch. Nah, kalau di sini tuh untuk kita show IP interface brief pada switch S1. Jadi kita ke switch 1. Switch 1 kita buka, kita komen show IP interface brief. Oke, di sini sudah tertampil semuanya. Sudah menunjukkan atau menampilkan semua interface pada switch S1, switch 1. Oke. Yang terampil semuanya. Nah, jadi ada yang up, ada yang up. Ini kan yang up itu ini yang digunakan. Nih. VLAN 1 yang aktif. Oke. Ini udah selesai untuk yang ini. Nah, untuk bagian 10 ini kan ada pertanyaan nih. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kan kayak interface model, what interface konfigurasi woman want use the turn the interface up, menggunakan R1 config if menggunakan no shutdown untuk menjawabnya. Terus juga ini the routes with IP address of the oke, jadi jawabannya itu PCI itu tidak akan bisa mengaping karena PCB itu berarti network yang berbeda dengan PCI. Jadi kalau misalnya dijelaskan di sini. Nah, selanjutnya itu juga memerlukan default gateway routes, melakukan routing paket PCI dikonfigurasi untuk menemukan IP address dari 192.168.1.1 untuk default gateway router. Tetapi untuk alamatnya itu dia kayak tidak bisa assign ke perangkat manapun di LAN. Nah, jadi kalau misalnya paket yang perlu dikirim ke default gateway untuk routing tidak akan pernah sampai tujuan gitu, terlewat gitu. Tapi kalau misalnya udah routing maka dia berhasil. Nah, untuk semua ini akan saya save terlebih dahulu. Oke, baik.
sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.